Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal hukum berkurban. Apakah hukumnya bersifat wajib atau sunat? Yang akan dibahas oleh 3 orang narasumber. Dan sebelum menikmati ceramah ini, diminta kepada kita semua untuk beramal saleh dengan mensubscribe channel ini demi perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih dan saya ucapkan selamat menikmati. Maka perlu kita mengetahui hukum-hukum korban, karena ada sebagian orang yang berbicara mungkin menjadikan prasangka buruk kepada ulama-ulama kita. Kita melihat suatu ketika ada satu orang yang dia berbicara tentang korban dengan bahasa menyalahkan ulama-ulama kita, seolah-olah dia adalah yang paling benar, itu buat fitnah di kalangan umat. Padahal sudah jelas para ulama kita juga menjelaskan di buku-buku fikih mereka jelaskan, apalagi di masyarakat kita adalah masyarakat madhab Imam Syafi'i. Sementara orang tersebut berbicara, dia mulai bisa berbicara bahasa Indonesia, akan tapi membuat satu rekaman video lalu disebar, sehingga menjadi banyak tanda tanya di masyarakat tentang hukum korban tersebut. Maka perlu kami menjelaskan di sini, korban menurut madhab kita Imam Syafi'i, dan juga menurut madhab Imam Malik, dan menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal adalah sunnah yang dikukuhkan, bukan wajib seperti yang dikatakan orang tersebut. Menurut madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, hukum menyembelih korban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Menurut madhab Imam Abu Hanifah ia wajib dengan syarat-syaratnya. Ada syaratnya. Dan begitu juga sunnah bagi kita madhab Imam Syafi'i, sunnah yang dikukuhkan. Dan sunnah di sini ada 2, seperti yang dijelaskan oleh Khatib Syirbini dengan gamblang dalam Mughni Muhtajnya, bisa dibaca di situ. Bagaimana sunnah ini ada sunnah ainiyah dan sunnah kifayah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Adapun hujjah madhab kita juga sangat kuat, semuanya punya hujjah. Kita tidak perlu ribut dengan madhab, tidak usah mencaci dan mengolok madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau juga berhujjah, kenapa kok harus korban wajib. Misalnya mereka menemukan Al-Quran wanahar dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanahar, wanahar adalah perintah, kalau perintah adalah wajib. Kemudian juga ada satu riwayat dari Nabi SAW, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yakrubanna musallana, barang siapa yang punya kemampuan lalu tidak berkorban, tidak boleh mendekati musola kami. Itu kan menurut madhab Imam Abu Hanifah, sehingga mereka mengatakan wajib. Dan madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu lebih banyak lagi hujjahnya, ya? Maka ketahuilah bahwasanya ini adalah khilaf di antara para ulama, tidak perlu kita saling mengolok. Akan tapi di masyarakat Indonesia yang adalah yang kebanyakan madhab Imam Syafi'i, maka hukum korban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Apa hukum menyembelih? Apakah hukumnya wajib ataukah sunnah muakkadah? Sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Secara umum ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib, pendapat kedua mengatakan sunnah. Jadi berkaitan wajib tidaknya berkaitan dengan orang yang mampu. Orang yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak terkena kewajiban sama sekali. Tapi ini berkaitan dengan orang yang mampu, dia punya memiliki kemampuan harta, apakah dia wajib atau tidak. Adapun kalau dikatakan sunnah, semua sepakat Rasulullah SAW selalu berkorban. Bahkan disebutkan oleh Imam Bukhari, ketika sedang bersafar pun Nabi berkorban. Ketika sedang bersafar, Nabi juga berkorban. Nah, kalau Nabi saja bersafar berkorban, apalagi selain ketika tidak bersafar. Ini menunjukkan perhatian Nabi terhadap syiar ini, syairah dzabah lillah, tentang syiar menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah hukumnya wajib? Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib berdasarkan satu hadis di mana Nabi SAW bersabda, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang punya kelapangan harta kemudian dia tidak menyembelih, maka jangan mendekati tempat salat kita. Dan ini tegas dari Nabi, jangan dekati musalla kita.
Ya, menunjukkan hukumnya wajib, ya, menunjukkan hukumnya wajib. Namun ini dibantah oleh para ulama, jumhur ulama berpendapat bahwasanya udhiyah hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai pada derajat wajib. Kenapa? Karena hadis ini kata para ulama yang benar adalah hadisnya mauquf sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, bahwasanya perkataan barang siapa yang memiliki kelapangan kemudian tidak menyembelih maka jangan dekati mushola kita, inilah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, perkataan sahabat dan bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini apalagi ada sebagian sahabat yang menyengaja tidak berkorban, ya, padahal mereka lapang memiliki harta seperti Abu Bakar dan Umar, disebutin dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya mereka bertiga ini dengan kelapangan pernah meninggalkan udhiyah, tidak menyembelih untuk menjelaskan kepada umat wallahu alam agar mereka tahu bahwa ini meskipun hukumnya sangat ditekankan tapi tidak sampai pada derajat wajib, ya. Tapi intinya seorang berusaha kalau dia memiliki harta agar dia menyembelih karena Allah, ya. Karena ini adalah ibadah yang sangat agung sebagaimana tadi telah kita jelaskan faedah-faedahnya. Fasalli li rabbika, salatlah, wanhar, berkurban. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu wajib. Nanti kalau ada ustaz berceramah katanya kurban itu wajib, itu yang dia pakai mazhab Hanafi. Dalilnya, man wajada sa'atan, siapa yang punya rezeki, sa'atan lapang, falam yudhi, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Siapa yang punya rezeki tak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Menurut kaedah usul fikih, kalau ada wa'id, tahdid, ancaman, berarti wajib. Di situ ada ancaman. La yaqrabanna, nunnya itu nun taukid, penekanan makna. Siapa yang punya rezeki tak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Ancaman. Kalau begitu wajib. Itu dalil mazhab Hanafi. 2. Nabi seumur hidup tak pernah meninggalkan kurban. Dari mulai kurban diwajibkan sampai meninggal, tak pernah meninggalkan kurban. Muwazabah continue, terus menerus. Di antara perbuatan itu menjadi wajib, paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad sunat. Maka menurut mazhab Hanafi, berkurban itu wajib. Kawan-kawan kuliah dulu yang dari Turki, India, Pakistan, Bangladesh, ini yang mazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Mesir campur, sebagian Hanafi, sebagian Syafi'i, bersaing antara Hanafi dengan Syafi'i. Makanya mahasiswa-mahasiswa Turki, mahasiswa India itu ada raya kurban, memang dia wajib berkurban. Kalau ada ustaz nanti yang berceramah kurban hukumnya wajib, nah, itu mungkin dia ambil dari pendapat mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, kurban tak wajib, hanya sunnah muakkad. Apa dalilnya? Hadis Nabi, hunna salasun hunna alayya faraidu, ada 3 perkara yang bagi aku faraid, wajib, walakum tatawwu'un, tapi bagi kamu tak sampai wajib, hanya tatawwu' saja. Di antaranya adalah al-udhiyah. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, Abu Bakar ketika menjadi khalifah pernah 1 tahun sengaja tak berkurban. Padahal duitnya ada, dia tak berkurban. Datang sahabat bertanya, Abu Bakar, ya, kenapa tak berkurban tahun ini? Saya sengaja tak berkurban tahun ini untuk menjelaskan kepada umat bahwa kurban tidak wajib. Saya mau menjelaskan bahwa dalam beberapa masalah ada khilafiyah. Qurannya satu, Nabinya satu, Allahnya satu,
Kenapa dalam satu masalah hukum bisa berbeda pendapat? Berbeda cara menengok dalil. Jangan katakan imam mazhab itu tak tahu dalil, mereka ahli dalil. Hanafi menengok dalil ini, dia ambil kesimpulan wajib. Sedangkan Maliki, Syafi'i, Hambali menengok dalil ini, ditarik kesimpulan sunat muakkad. Ustaz jelaskan itu semua, jelaskan Hanafi, jelaskan ini, jelaskan dalilnya. Jamaah terserahlah ikut. Nah, setelah saya ikutkan, setelah saya jelaskan, setelah saya sebutkan, kira-kira bapak ibu condongnya kemana? Kalau diam, itu sunat muakkad. Saya Pak Ustadz rasanya lebih condong ke wajib. Bagus, kurban tiap-tiap tahun. Ustadz sendiri, saya tak kaya, duit tak pula banyak, tapi kurban ini saya usahakan. Saya usahakan ada duit, karena nikmat Allah besar sekali. Andailah kita sakit, na'udzubillah, tak ada nilainya 2,5 juta. Misalnya awak berapa? 2,5 pas 2,5 2,5 juta itu tak ada apa-apanya. Belum lagi masuk rumah sakit, baru ongkos pesawatnya aja udah 2,5 juta. Menengok muka dokter 5 juta, pegangnya ujung kaki 7 juta, pokok pakai martel 15 juta, dibukanya mulut 10, tutup 25. Nako jangan bakhil, jangan pelit. Wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang terpelihara dari penyakit bakhil, pelit, kedekut, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Oleh sebab itu, siapkan duit 2,5 juta, bayarlah.